A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri waluhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Mudah-mudahan keimanannya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat, akhlaknya semakin membaik. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, saya doakan mudah-mudahan cepat pulih kembali seperti sedia kala dan beraktivitas seperti mana biasanya. Nah, saudaraku, kalau ada suatu dai yang mengajak saudaraku bersedekah, ilmu bersedekah, dan saudaraku bersedekah di situ. Nah, saya tawarkan lagi, tapi berbeda dengan dai yang kondang ini. Saya mau tawarkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dimanapun Anda berada. Suatu bisnis marketing multi level. Haram. Ini Bapak ini mau cari kaya lagi nih kayak dai kondang itu. Halah. Dengar dulu sahabatku, kawanku, temanku. Jangan dulu suuzon. Bisnis ini akan menguntungkan dunia dan akhirat. Di bisnis marketing multi level ini akan saya tawarkan 3 saham untuk saudara-saudaraku. Tinggal pilih. Mau beli transaksi dengan 1 saham, mau beli transaksi dengan 2 saham, atau mau beli dengan 3 saham sekaligus. Apa sih produk yang ingin saya tawarkan kepada saudara-saudaraku? Ayo, coba tertawa. Belum tahu, karena saya belum bilang. Saya belum sebutkan bisnis apa yang ingin saya tawarkan kepada saudaraku yang menguntungkan dunia dan akhirat. Baiklah kalau begitu, dan simak dengan baik-baik. Saham yang pertama ingin saya tawarkan kepada saudaraku adalah menciptakan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana caranya? Ajari dengan sikap dan tingkah laku kita. Berkatalah dengan baik di depan anak-anak kita. Kalau ada orang pengemis minta-minta, jangan saudara yang memberikan, tapi anak kasihkan sama anak uang tersebut. Dan bisikkan ke telinganya, berilah uang ini kepada pengemis ini. Niatkan kepada dirimu karena Allah. Yang kedua, masukkan anak-anak kita ke pesantren sehingga dia mengerti, mengetahui, dan memahami agama Islam. Ajaran agama Islam dia ketahui, dia mengerti, dan dia pahami. Itu saham yang pertama yang saya tawarkan kepada saudara-saudara. Saudara akan beruntung di dunia ini dan setelah saudara meninggal dunia ini. Keberuntungannya, pertama, di dunia ini, saudara mendapatkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak tak akan mau membantah apa yang saudara katakan. Anak akan patuh kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, bandel, jangan salahkan anak, salahkan dirimu. Kenapa anak sebelum akil balik tidak kau ajari? Bahkan kau suka menghina orang miskin. Bahkan kau suka menghardik anak yatim. Bahkan kau tak mempedulikan orang-orang yang sedang kelaparan. Salahkan dirimu. Karena anak itu hanya bersifat mencontoh apa yang kamu lakukan. Saudaraku lakukan.
Setelah saudaraku, sahabatku, temanku meninggal dunia, anak mendoakan saudara-saudaraku. Kita tidak bisa beramal lagi. Sholat sudah tidak bisa, bersedekah sudah tidak bisa, berzikir sudah tidak bisa, mengajar lagi sudah tidak bisa. Yang saudara dapatkan di sana, di kubur sana, di alam barzah itu, hanya menanti atas apa yang saudara usahakan selama hidup di dunia. Maka ciptakanlah anak-anak yang soleh. Jadi generasi-generasi yang soleh dari keturunanmu. Maka itu pahalanya akan mengalir terus kepadamu selama engkau menanti di alam barzah sana. Bisnis saham yang kedua mau saya tawarkan kepada saudaraku adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua. Yang bermanfaat satu, yang tidak bermanfaat satu. Contoh yang bermanfaat, kita ajari anak-anak kita dengan ilmu agama, karena sebaik-baiknya ilmu adalah dengan ilmu agama. Yang kedua, kita ajari saudara-saudara kita yang tidak baca, tidak bisa menulis, kita ajar mereka membaca dan menulis bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, saudara ajari anak-anak untuk menghargai anak yatim. Saudara mengajari anak-anak untuk hidup pelit. Saudara ajari anak-anak saudara untuk bercarut, memaki-maki, mencaci-caci, menghina orang-orang. Kaki orang buntung dihinanya. Ya, tengok tuh kakinya buntung ya. Tengok jalan aja udah susah. Nah, jangan itulah nak. Tengok anak orang tuh nak. Nah, macam itu hidupnya susah. Jangan. Itu ilmu yang tak bermanfaat. Yang kau ajari itu tidak bermanfaat. Bahkan mencelakakan kau. Saham yang ketiga yang mau aku tawarkan adalah bersedekah. Bersedekah. Jadi bersedekah terserah saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dimanapun Anda berada. Mau ke masjid, silahkan. Mau ke panti-panti asuhan, silahkan. Mau ke anak-anak telantar di jalan-jalanan, silahkan. Tapi niatkan semua itu karena Allah. Kalau kau tak niatkan karena Allah, maka apa yang kau lakukan tidak ada nilainya. Tidak ada satupun balasan yang kau dapat. Sia-sia. Seperti kayu bakar yang hanya menjadi debu, menjadi abu. Kita santai. Jangan tegang gitu loh. Nah, di tiga saham ini, kalau saudara-saudara memang ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, lakukan. Lakukan dengan segera. Beli ini tiga saham ini. Allah yang akan membayarmu. Jadi multi marketing level yang saya bilang tadi adalah satu, mendidik anak yang soleh. Yang kedua, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Niatkan semua itu karena Allah. Maka di alam barzahmu akan hidup senang. Contoh aja, hidup di dunia ini ada dua perkara. Yang pertama, hidup senang. Hidup senang bagaimana? Punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, punya istri yang cantik. Senang toh. Tapi lebih senang hidup setelah kematian. Lebih senang hidup setelah kematian. Kalau kau memiliki tiga saham tersebut. Saya pernah dinas ke daerah Dumai. Saya bekerja di Departemen Keuangan di Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Jadi di Dumai ada seorang anak
Dia ini sebagai kerjanya ini menyemir sepatu. Jadi waktu itu kami sedang makan kalau tidak salah saya itu sedang makan malam. Jadi datanglah seorang anak masih kecil menghampiri saya. Pak, mau disemir Pak sepatunya. Padahal seperti sepatu saya itu masih mengkilat. Saya pandang dia. Ayolah, semirlah. Udah dia semir, dia kasih lagi. Berapa nak? 2.000 Pak. Oh 2.000 ya? Oh, saya kasih uang 10.000. Nggak usah Pak. Kata. Loh, kaget saya. Loh, saya kasih 10.000, kok malah nggak usah? Terus saya heran. Ini anak kenapa ini anak ini? Saya tanya, kenapa nak? Aku kasih kau uang 10.000. Sementara ongkos jasamu tadi menyewa sepatu cuma 2.000. Kok kamu tolak? Gini Pak, kalau kau ambil nanti uang bapak 10.000, dia ambil bapak aku. Dibikinnya nanti untuk berjudi. Bikinnya untuk mabuk-mabukan. Mama aku Pak kerjanya pembantu. Uang mama aku tuh Pak, diambilnya. Dibikinnya untuk mabuk-mabukan, berjudi. Oh begitu ya nak. Oh. Jadi sekarang begini nak. Kau buat di celana kau tuh di kantong celana kita tuh seperti ini, kantong celana. Di celana kita kan ada kantong di luar, ada di dalam. Kalau di dalam pun jarang orang bikin kan. Nah nanti kau bikin tak tolong sama tukang penjahit ini, celana kau ini bikin kantong sini. Seperti orang zaman dulu, bikin kantong di sini sebesar segini aja. Nah, kau bikin situ. Nanti setiap uang kau 2.000 kau tukarkan menjadi uang 10.000. Nanti kau simpan, kau lipat-lipat, kau masukkan ke celana kamu itu. Nanti kalau ibu mau perlu untuk keperluan mau sehari-hari, kasih ibu mau secara diam-diam. Jadi di celana kau itu tinggalkan duit 2.000. Jadi kalau bapak mau memeriksa celanamu, yang didapatkan cuma uang 2.000. Biarlah dipakainya berjudi 2.000 itu. Daripada hasil payahmu dari pagi sampai malam ini kau bekerja, diambil bapakmu semua. Cuman untuk dia berjudi, cuman untuk dia mabuk-mabukan. Nah, di sini saya sudah mengajari berdusta, berbohong. Berdosakah saya? Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.